Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 12 UTKP? Jumpa lagi dengan Budian yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang disiplin pegawai. Apa itu disiplin PNS? Di sini akan ada 3 subtema yang akan dibahas. Yang pertama yaitu disiplin pegawai, yang kedua sasaran kinerja pegawai, dan yang ketiga kehadiran. Disiplin diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Definisi disiplin pegawai negeri sipil. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan atau komitmen tentang mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang apabila kewajiban dan larangan ini tidak dipatuhi, maka pegawai negeri sipil akan berpotensi dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Pelanggaran disiplin PNS adalah berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Sebagai PNS, harus mematuhi peraturan disiplin sepanjang masih menyandang status sebagai PNS. Kapankah itu? Hal ini berlaku selama 7 hari, 24 jam, baik di dalam negeri, luar negeri, dalam kantor maupun luar kantor. Berikut 17 kewajiban dan 4 larangan yang harus diperhatikan oleh PNS. 17 kewajiban. Setiap PNS wajib 1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan bagi yang menjabat. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah. 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan pada PNS dengan penuh kepengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 16. Memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan karir. Dan 17. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah 17 kewajiban PNS, berikut 4 larangan utama bagi PNS. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Jenis-jenis sanksi PNS terbagi menjadi 3. Yang pertama sanksi mutlak, yang kedua sanksi limitatif, dan yang ketiga sanksi dampak. Sanksi mutlak ini apabila PNS melanggar 11 larangan. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang akan diberi sanksi berat. Yang kedua, jadi perantara untuk mendapatkan untung, ini juga diberi sanksi berat. Jadi pegawai negara
lain tanpa izin, bekerja pada perusahaan asing, memberi atau sanggup memberi jabatan, menerima hadiah atau pemberian atau biasa disebut gratifikasi, ini juga akan diberi sanksi hukuman berat. Yang ketujuh, bertindak sewenang-wenang apabila tidak sengaja akan mendapatkan sanksi hukuman ringan, dan apabila disengaja akan mendapatkan sanksi hukuman sedang. Yang kedelapan, mendukung capres atau cawapres, DPR, DPRD, atau DPD. Apabila ikut berkampanye dengan atribut partai, berkampanye dengan PNS akan diberikan sanksi hukuman sedang. Apabila berkampanye dengan barang milik negara akan diberikan sanksi hukuman berat. 9. Mendukung calon anggota DPD atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, ini akan diberi sanksi hukuman sedang. 10. Mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah apabila ikut berkampanye dengan barang milik negara atau berpihak juga kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diberi sanksi hukuman sedang. Tetapi apabila PNS ikut mengambil keputusan, ini akan diberi sanksi hukuman berat. 11. Mendukung capres atau wapres. Apabila berpihak, ini akan diberi sanksi hukuman sedang. Apabila ikut mengambil keputusan, ini akan diberi sanksi hukuman berat. Sanksi limitatif. Sanksi limitatif adalah sanksi yang terbatas sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan oleh pegawai negeri sipil tersebut. Sanksi ini pelanggaran terhadap dua kewajiban, yaitu yang pertama, masuk kerja dan mentaati jam kerja, yang kedua, menepati sasaran kinerja pegawai. Sanksi limitatif. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan bila melanggar atau tanpa alasan yang sah. A. Tidak masuk 5 hari tanpa keterangan akan diberi teguran lisan. B. Tidak masuk tanpa keterangan 6-10 hari diberi teguran tertulis. C. 11-15 hari kerja tanpa keterangan diberi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis. Apabila sampai 20 hari kerja, diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Apabila sampai 25 hari kerja, akan mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Tidak hadir 26-30 hari kerja tanpa keterangan, akan diberikan sanksi penurunan pangkat selama 1 tahun, tidak masuk kerja selama 31-35 hari tanpa keterangan, diberi sanksi penurunan pangkat selama 3 tahun. Apabila tidak masuk 36-40 hari kerja, akan diberi sanksi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan atau demosi. Tidak masuk kerja 41-45 hari kerja, tanpa keterangan akan diberi sanksi pembebasan dari jabatan. Dan apabila tidak masuk tanpa keterangan 46 atau lebih di hari kerja, akan diberi sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sanksi limitatif yang hubungannya dengan pencapaian sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Apabila persentase capaian beban kerja yang disepakati dalam 1 tahun tidak mampu menyelesaikannya, yaitu misalkan hanya selesai 25% atau 50% dari target, akan diberi hukuman atau sanksi sedang. Apabila hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya hanya di bawah 25%, ini akan diberi sanksi hukuman berat. Sanksi yang ketiga yaitu sanksi dampak. Sanksi ini ditentukan dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan atas pelanggaran 10 kewajiban dan 4 larangan. Sanksi dampak melanggar 10 kewajiban. Yang pertama, setia kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah. 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian.
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara. 5. Mengutamakan kepentingan negara. 6. Memegang rahasia jabatan. 7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat. 8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui hal yang merugikan negara. Yang ke-9, menggunakan dan memelihara barang milik negara. Dan yang 10, mentaati peraturan kedinasan. Apabila melanggar 10 kewajiban dan berdampak negatif pada unit kerjanya, akan diberi sanksi hukuman ringan. Apabila melanggar 10 kewajiban dan berdampak negatif ke departemennya, misalkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ini akan diberi sanksi hukuman sedang. Dan apabila kelakuannya atau perilakunya melanggar 10 kewajiban yang berdampak negatif pada negara, akan diberi sanksi hukuman berat. Sanksi dampak yang melanggar 4 larangan yang terdiri dari 1. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang milik negara. 2. Melakukan kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain. 3. Mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 4. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Apabila melanggar 4 larangan ini dalam skala atau berdampak negatif ke unit kerjanya saja, ini akan diberi sanksi hukuman ringan. Apabila berdampak negatif dalam satu kementerian atau departemen, ini akan diberi sanksi hukuman sedang. Dan apabila melanggar 4 larangan yang berdampak negatif kepada negara, ini akan diberi sanksi hukuman berat. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini tentang disiplin pegawai. Semoga kalian mengerti dan paham apa itu disiplin PNS. Ini ada quote of the day, bisa saya bacakan. Kedisiplinan akan membiasakan, kebiasaan akan membisakan, kebiasaan akan mensukseskan, maka kuatkan disiplin diri. Setelah apa yang saya sampaikan tadi semuanya, mungkin ada pertanyaan? Any questions? Pertanyaan bisa disampaikan melalui WA atau voice note di grup WA. Berikut tugas yang harus kalian kerjakan hari ini juga. Saya tunggu sampai jam 3 sore. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya Budian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.